Dua microprosesor ini berukuran kurang dari 2 cm. Yang satu, Intel 4004 yang dibuat di tahun 1971, memiliki jumlah transistor 2300. Dan yang satu lagi, Apple M4 yang dibuat di tahun 2024, memiliki 20 miliar transistor. Hanya dalam 50 tahun, jumlah transistor dalam microprosesor meningkat 12 juta kali lipat. Nah, untuk membuat alat sihir ini, juga diperlukan alat sihir lain yang nggak kalah luar biasa. Tapi, alat sihir itu cuma bisa dibuat oleh satu perusahaan, di satu kota, dan di satu negara. Namanya photolithography machine. Sebelum itu, apa itu chip? Aku asumsikan kamu yang nonton video ini sudah tahu apa itu chip. Tapi buat yang nggak tahu, simpelnya gini. Chip komputer adalah sebuah wafer tipis dari bahan semikonduktor dengan sirkuit elektronik di dalamnya. Dan chip itu nggak selalu prosesor. Di SIM card atau kartu ATM itu juga chip. Jadi, kenapa susah dibuat? Prosesor yang ada di HP kamu sekarang, itu kalau HP kamu dari 2023 atau 2026, kemungkinan berisi transistor dengan ukuran 3 nanometer dari TSMC. Sehelai rambut manusia itu 80.000 nanometer. Satu sel darah merah itu 8.000 nanometer. Dan satu virus COVID-19 itu 100 nanometer. Artinya, di satu helai rambut manusia bisa dijejer lebih dari 26.000 transistor secara berdampingan. Dan di dalam prosesor sekarang, contohnya di Apple A18 Pro, di iPhone 16, itu sekitar 20 miliar transistor, yang ukuran SoC-nya sendiri paling cuma 2 cm. Untuk bikin struktur sekecil itu, Hubble teleskop aja nggak akan cukup, pakai robot pun nggak akan bisa. Jadi satu-satunya cara adalah pakai ini, EUV, atau Extreme Ultraviolet Lithography, yang dibuat oleh ASML dengan proses yang namanya fotolitografi. Fotolit dari kata foto atau cahaya, dan litografi artinya menulis di batu. Konsepnya kayak stempel, ada pola yang disebut dengan photomesh yang dicetak ke permukaan silikon dengan cahaya ultraviolet. Cahayanya membentuk lapisan di silikon yang membentuk struktur transistor. Masalahnya, cahaya itu punya batasan fisika. Semakin kecil pola yang mau dicetak, semakin pendek panjang gelombang cahaya yang dibutuhkan. Cahaya yang kita lihat sehari-hari kayak cahaya matahari atau lampu, panjang gelombangnya antara 400 sampai 700 nanometer. Terlalu besar untuk cetak transistor dengan ukuran 3 nanometer. Tapi, industri chip sudah pakai yang namanya Deep UV dengan panjang gelombang 193 nanometer selama bertahun-tahun. Nah, dengan trik khusus yang namanya multi-patterning, jadinya bisa cetak sampai sekitar 7 nanometer. Tapi, untuk lebih kecil dari itu, sangat sulit. Kita membutuhkan cahaya dengan panjang gelombang 13,5 nanometer yang disebut dengan Extreme Ultraviolet atau EUV. Ide untuk pakai cahaya EUV sebenarnya udah ada sejak tahun 1980-an. Tapi waktu itu dianggap mustahil secara teknis. Karena ya emang susah aja untuk dibuatnya. Butuh lebih dari 20 tahun kolaborasi antara ASML, Intel, Samsung, TSMC, dan ratusan supplier pendukung. Jangan lupa juga investasi research yang totalnya miliaran dolar. Bahkan nih ya, proyek UAV ini nyaris dibatalkan berkali-kali karena terlalu susah dan terlalu mahal anggarannya. Jadi, yang bikin mereka termotivasi ya karena nggak ada alternatif lain, atau kalau nggak ya Moore's Law bakalan berhenti. Misalnya kita hidupkan senter UV di ruangan terbuka. Karena panjang gelombangnya cuma 13,5 nanometer, dalam jarak beberapa sentimeter, cahayanya sudah habis diserap molekul oksigen dan debu di udara. Jadi, seluruh proses pembuatan transistor dalam chip yang pakai EUV harus terjadi di dalam ruang hampa udara kayak di luar angkasa. Dan karena EUV juga diserap oleh kaca biasa, jadi nggak bisa pakai lensa biasa juga. Seluruh sistem optik di dalam mesin ini harus pakai cermin khusus yang dilapisi material super presisi. Tapi soal itu kita bakalan bahas nanti. Jadi, gimana cara ASML buat cahaya EUV? Aku sarankan kamu nonton video dari Veritasium untuk lebih detailnya. Tapi simpelnya gini, bayangin kamu punya mesin yang tiap detiknya bisa nyipratin tetesan timah cair sebanyak 50.000 kali. Nah, tiap tetesan itu langsung ditembak laser 2 kali. Tembakan pertama buat dipipihkan timah jadi cakram tipis. Tembakan kedua membuatnya meledak terus menghasilkan plasma yang panas banget. Dan dari plasma itu keluar cahaya UV 13,5 nanometer yang akhirnya dipakai buat cetak transistor. Dan ini harus terjadi 50.000 kali per detik tanpa meleset selama mesin beroperasi. Satu mesin UV ASML punya lebih dari 100.000 komponen, tingginya lebih dari 10 meter, dan beratnya lebih dari 180 ton. Untuk ngirimnya ke satu lokasi tentu nggak bisa pakai JL.
Butuh puluhan kontainer, pesawat kargo khusus, dan puluhan truk. Dan biayanya 150 juta dolar per unit. Nah, setara berapa hari MBG tuh? TSMC, pabrik chip terbesar di dunia yang ada di Taiwan, punya lebih dari 60 unit mesin ini. Itu hampir 150 triliun cuma buat mesinnya aja. Belum gedungnya, belum karyawannya, belum biaya maintenance dan energi yang dipakai. Nah, setara berapa hari MBG lagi nih? Kenapa cuma SML aja yang produksi EUV machine? Mana yang lain? Yang dari negara maju juga? Alasannya itu karena ASML bukan sekedar satu perusahaan. Mereka adalah ujung dari sebuah ekosistem industri yang tumbuh selama 30 tahun lebih. Melibatkan ratusan perusahaan, ribuan insinyur, jutaan dolar untuk research, dan pengetahuan yang terakumulasi dari puluhan ribu iterasi. Tadi aku bilang mesin EUV ini nggak bisa pakai lensa kaca biasa karena EUV diserap kaca. Nah, jadi kita butuh cermin ajaib, cermin yang dilapisi material khusus yang bisa memantulkan EUV, bukan menyerapnya. Dan permukaannya harus presisi di skala atom. Carl Zeiss SMT dari Jerman, satu-satunya perusahaan di dunia yang bisa bikin cermin dengan akurasi yang dibutuhkan oleh EUV. Trumpf dari Jerman juga, yang buat laser CO2 yang dipakai untuk ledakan tetesan timah tadi. Dan ratusan supplier dari Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat untuk bahan-bahan yang harus memenuhi spesifikasi khusus. Untuk menyaingi ASML, itu nggak cuma buat satu perusahaan baru aja, tapi juga perlu buat ulang seluruh ekosistem industri pendukungnya. Sama kayak Eropa yang dia lakuin selama 30 tahun ini. Dan itulah yang dilakuin sama Cina sekarang. Selama 10 tahun, jutaan dolar, dan masih jauh perkembangannya. SMIC atau Semiconductor Manufacturing International Corporation merupakan perusahaan chip terbesar di Cina. Sudah menerima investasi triliunan rupiah dari pemerintahnya alias CCP, dan mereka sudah rekrut atau bajak ribuan insinyur. Hasilnya hari ini, SMIC masih stuck di kisaran 7-14 nanometer dan menuju ke 5 nanometer. Itu berarti kisaran 2018 kalau bagi TSMC. Dan itu dengan teknik multi-patterning yang sangat mahal dan nggak efisien. Sementara TSMC dan Samsung sudah bersiap menuju ke era 2 nanometer. Nah, gap ini bukannya menyempit, tapi justru malah makin lebar. Karena ya ASML nggak duduk anteng nunggu Cina ngejar. Mereka juga ngembangin transistor yang lebih kecil lagi. Ya, ada yang bilang kalau Cina itu cuma kopas. Tapi ya kopasnya itu nggak main-main loh. Sebelum COVID menyerang, Cina dengan SMIC sebenarnya udah booking mesin EUV sama ASML. Kontraknya sudah ditandatangani dan pengiriman sudah dijadwalin. Tapi seperti biasa, admin Bumi menghubungi pemerintah Belanda dengan pesan jangan kirim mesin EUV ke China. ASML membatalkan pengirimannya dan kontrak dibatalkan secara sepihak. Tapi kan ASML itu perusahaan Belanda. Kok mau-mau aja disuruh sama Amerika? Well, karena ya beberapa komponen di dalam mesin ASML itu berasal dari perusahaan Amerika. Itu berarti mesin ASML mengandung teknologi yang tunduk ke regulasi ekspornya Amerika Serikat. Terus karena Amerika adalah konsumen chip terbesar di dunia, ada Apple, Nvidia, Intel, Qualcomm, dan lainnya. Semuanya tergantung pada rantai yang sama. AS punya leverage ekonomi yang gede banget dalam ekosistem chip ini. Dan yang paling penting, kedua negara ini punya kepentingan yang sama untuk biar teknologi militer Cina itu mandek atau seenggaknya yang ngadat perkembangannya. Karena ya tanpa chip terbaru, military hardware yang canggih itu susah dibuat. Di 2023, embargo diperluas bukan cuma mesin EUV tapi juga mesin DUV generasi terbaru. Terus komponen-komponen tertentu dan bahkan beberapa software desain chip. Karena hal ini, ASML diperkirakan kehilangan pendapatan miliaran euro per tahun karena embargo ini. Tapi ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Perintah admin Bumi gitu loh. Dan juga kepentingan geopolitik. Jadi, kita di mana? Sayangnya ya nggak di mana-mana. Kita cuma konsumen akhir di ekosistem rantai yang panjang ini. Tapi bukannya beberapa HP ada yang dirakit di Indonesia ya? Nah, Indonesia punya aturan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang mewajibkan smartphone yang dijual di sini harus punya minimal 30-35% kandungan lokal. Tapi penting untuk dicatat, yang dirakit di Indonesia itu levelnya assembly akhir. Chipnya tetap dari TSMC, layarnya dari Samsung Display atau BOE Cina, baterainya dari Korea atau Cina, dan yang Indonesia kerjain adalah rakit komponen yang datang dari luar.
Nggak ada perusahaan Indonesia yang masuk supply chain ASML. Nggak ada juga Universitas Indonesia yang masuk dalam kerjasama riset semikonduktor global di level yang meaningful. Sebagai perbandingan dengan negara tetangga, Malaysia punya Penang, sejak tahun 1970-an yang sudah jadi hub semikonduktor di Asia Tenggara. Kalau Vietnam, aku yakin kamu udah tahu perkembangan ekonomi Vietnam baru-baru ini. Vietnam baru mulai masuk rantai ini belum lama, tapi sudah berhasil menarik Samsung untuk buat fasilitas besar di Hanoi dan Sanhook. Maksudnya Bac Ninh. Nah, Indonesianya kapan? Kapan-kapan? Pertama, Infineon, salah satu perusahaan semikonduktor terbesar di Eropa, sudah punya fasilitas di Batam untuk assembly, testing, dan packaging chip. Kedua, di 2024, pemerintah Indonesia tanda tangan MOU dengan Arizona State University, salah satu pusat riset semikonduktor terkemuka di Amerika, untuk pengembangan tenaga kerja semikonduktor Indonesia. Ketiga, Indonesia masuk daftar 7 negara prioritas untuk semikonduktor manufacturing di bawah IPEF atau Indo-Pacific Economic Framework bersama Amerika Serikat. Apa mungkin 50-100 tahun ke depan Indonesia bisa bikin mesin EUV sendiri? Bisa aja kali kalau kita BFF sama Amerika. Who knows? Oke, jadi gitu aja kayak biasa. Cemiu. And anyways, bye.